Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya Radi Saputro. Saudara Presiden Prabowo bantah menyetop pembangunan infrastruktur, justru memberi alokasi yang besar untuk swasta. Merespons hal itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin menyambut positif. Meski demikian, memberikan catatan soal penganggaran dan tata kelola. Presiden Prabowo membantah jika ingin menghentikan proyek infrastruktur termasuk proyek strategis nasional. Prabowo menyebut justru akan memberikan porsi lebih besar kepada swasta untuk membangun infrastruktur. Prabowo menilai pihak swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam urusan pembangunan. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menyebut pengusaha menyambut positif keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Anindya menyebut mesti ada perhitungan dan tata kelola yang baik. Ya, tentu kami mengerti untuk bisa melakukan semua, mesti perhitungannya matang, tata kelola yang baik. Semoga kita bisa di Kadin ini. Kadin sebagai wadah dunia usaha, kita menyanggupi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang besar, yang menengah, yang kecil. Dan kami yakinlah dengan ajakan beliau, Kadin bisa berpartisipasi dengan pemerintah untuk program-program yang tadi. Dalam 4 tahun terakhir, tren anggaran infrastruktur dalam APBN memang terus mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2025. Meski APBN di tahun ini disusun saat era Presiden Jokowi, anggaran infrastruktur diturunkan 23 triliun rupiah lebih menjadi 400 triliun rupiah. Untuk proyek strategis nasional atau PSN dalam 3 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 97 proyek. Anggaran PSN tertinggi dialokasikan pada tahun 2023, meski demikian saat itu jumlah proyek yang dibangun hampir sama dengan tahun lalu yang anggarannya hanya 273 triliun rupiah. Dengan anggaran infrastruktur 400 triliun rupiah lebih pada 2025, pemerintah menargetkan sejumlah proyek terbangun, di antaranya ada rumah susun 3.000 unit lebih, sekolah 80 unit, jalan tol sejauh 207 km, ada juga jalan nasional sepanjang 159 km, dan ada juga bandar udara di 5 lokasi baru. Presiden Prabowo mengeklaim pertimbangan tepat waktu dan pertumbuhan ekonomi menjadi alasannya mendorong swasta ikut membangun infrastruktur. Meski demikian, Prabowo belum merinci skema kerjasama yang akan diterapkan jika swasta ikut membangun infrastruktur. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana swasta bisa tertarik membangun infrastruktur dan skema kerjasamanya akan seperti apa? Yang tepat dan sesuai aturan tentunya. Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Fauzi Amro, dan juga bergabung Wakil Ketua Umum Kadin, Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan, Sani Iskandar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Saya ke Pak Fauzi dulu, Pak Fauzi. Sebenarnya ini kan bukan hal baru ya untuk memberikan kesempatan terhadap pihak swasta membangun infrastruktur. Tetapi porsinya saja diberikan lebih besar. Sepertinya kalau saya baca arahnya Pak Prabowo begitu kebijakannya sekarang. Yeah. Tapi skema kerjasamanya nanti yang Bapak bayangkan seperti apa kira-kira? Ya, pertama kami atas nama Komisi 11 menyambut positif ya, menyambut baik atas inisiatif yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kemarin dalam Munas Kadin, saya ucapkan selamat terpilihnya Pak Andin dan Pak Harsat Yasid sebagai pembina dan ketua umum. Ya. Kami berharap APBN di tahun 2025, 2026 dan berikutnya itu melibatkan pihak-pihak swasta atau kerjasama pihak swasta ini karena lebih diyakini lebih performan, lebih efektif dan lebih kualitasnya lebih bagus. Nah, oleh sebab itu dari pidato Pak Presiden ini tadi kita berharap betul sekali bahwa anggaran APBN di tahun 2025 itu berkurang sebanyak 22 triliun dari APBN sebelumnya. Jadi kurang lebih anggaran APBN itu dalam struktur APBN untuk infrastruktur itu berjumlah 422,7 triliun pada tahun 2024 dan
400,3 triliun pada tahun 2025. Artinya kurang lebih hampir 22 triliun berkurang. Ya. Nah, kalau konsep kerjasamanya sebenarnya sudah ada KPBU, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, skema kerjasama badan usaha ini yang selama ini memang terjadi pada kawan-kawan di BUMN, BUMN karya, seperti itu, tanpa melibatkan kawan-kawan di luar BUMN karya. Nah, oleh sebab itu menurut saya ini menjadi penting dan perhatian kita semua ketika Pak Presiden seperti itu, KPBU, kerjasama badan usaha ini harus segera menjadi rujukan. Seperti apa? Mungkin melibatkan, tadi sepakat melibatkan Kadin, melibatkan HIPMI, melibatkan seluruh komponen masyarakat yang punya kemampuan seperti itu untuk melaksanakan kegiatan atau proyek strategis nasional. Sehingga proyek strategis nasional itu tepat waktu, tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Artinya Pak Fauzi, technically ini sebenarnya tidak akan juga berbenturan dengan aturan begitu ya, karena sudah BUMN karya juga sebenarnya sudah menjalankan, hanya bedanya dulu BUMN karya, sekarang swasta begitu yang mayoritas menjalankan, begitu Pak? Iya, kalau saya sih tinggal di sharing saja ya, sharing aja. Kemampuan BUMN pasti punya kemampuan finansial yang cukup, gitu. Kita akui bersama gitu loh. Tapi kan tinggal skala prioritas saja. Mana yang diprioritaskan untuk karya, mana yang diprioritaskan untuk swasta, seperti itu. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi, kalau menggunakan swasta, itu lebih efektif dan efisien. Dan tepat waktu, kualitasnya juga lebih bagus. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, maka Pak Prabowo pengen kualitas dari pembangunan infrastruktur itu, termasuk PSN tadi, bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan seperti pembangunan tol kemarin yang MBS seperti itu, kan ada kasus korupsi dan seterusnya. Nah, ke depan apabila dipegang oleh swasta, lebih kredibel, lebih efektif, dan lebih efisien seperti itu. Sehingga perencanaan proyek pembangunan nasional itu dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka perbaikan ekonomi, perbaikan infrastruktur, perbaikan konektivitas, dan seterusnya tadi. Pak Fauzi, saya menggarisbawahi kata Anda tadi soal efisiensi. Apakah ini artinya selama ini tidak efisien juga di bawah BUMN karya? Apakah cenderung ke pemborosan anggaran atau seperti dengan hasil yang tidak optimal atau bagaimana yang Anda garis bawahi soal efisien ini? Nah, kalau saya menggarisbawahi bahwa banyak temuan-temuan daripada BPK terhadap badan usaha milik negara khusus yang karya. Nah, temuan-temuan mulai dari Hutama Karya, Waskita Karya, semua setiap laporan audit internal dilakukan oleh BPK. Kami kan kebetulan Komisi 11 bermitra juga dengan BPK. Kami setiap kali mereka minta PMN, penyertaan modal negara, kami harus pertama memastikan betul temuan dari BPK itu sudah diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan temuan BPK, maka Komisi 11 tidak mau menyetujui PMN yang diberikan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu, semakin banyak temuan-temuan ini, mungkin Pak Prabowo 5-10 tahun terakhir mengevaluasi, nah mungkin porsinya dibagi seperti itu. Tidak semuanya pada swasta, masih juga terhadap BUMN yang karya tadi sifatnya. Kalau saya lihat juga memang pernyataan Pak Prabowo tidak seluruhnya tapi mayoritas kepada swasta dan sebagian kecilnya mungkin nanti akan dikelola oleh BUMN karya. Tapi saya juga punya catatan dari kalimat yang diutarakan oleh Mas Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin yang baru, Pak Sani. Ini kata Ketua Umum Kadin perlu penganggaran dan tata kelola yang baik. Nah, sejauh ini memang ada masalah apa di penganggaran dan persoalan tata kelola di Kadin? Ya, gini, tata kelola itu bagi kami sebagai pelaku usaha di dunia swasta itu memang sangat penting sekali ya. Di dalam good corporate governance itu memang itu menjadi sesuatu yang memang wajib akan diikutin. Apalagi kalau ini yang terkait dengan multinational company ya, asing-asing dan segala macam itu. Jadi ya seperti kita ketahui bicara tentang tata kelola, ini kan kalau kita mau bangun, jangankan bangun yang infrastruktur yang strategis atau yang untuk kepentingan publik yang syarat dengan berbagai macam kompleksitas masalah-masalah berhubungan dengan sosial, kepentingan. Ya, jadi ini lebih bicara terkait dengan yang kita khawatirkan itu adalah hambatan-hambatan di dalam rumitnya masalah-masalah perizinan. Perizinan itu yang sering jadi hambatan memang ya. Ya, jadi memang ya mulai dari masalah yang terkait dengan dari sisi tata ruangnya, pembebasan lahan ya.
belum nanti persetujuan AMDAL-nya, belum terkait dengan izin bangunannya dan segala macam. Itu kan sangat kompleks sekali dan seringkali kami-kami ini yang di swasta termasuk teman-teman yang di BUMN ini dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya ketidak ada kepastian. Jadi kepastian ini kalau yang hal-hal tadi saya sebutkan itu kepastian baik yang terkait dengan kebijakan di dalam perizinan maupun yang terkait dengan kepastian dalam penegakan hukum. Oke. Karena di dalam proses pembangunan sebuah proyek infrastruktur yang besar, wah itu menghadapi berbagai, mohon maaf, misalkan ormas-ormasnya, aparatnya dan segala macam Ya, itu ya, bukan itu sering sesuatu kali yang terjadi. sederhana itu. Ya. Ya, itu perlu penganggaran khusus dan masalahnya itu pusingnya itu yang Kalau begitu intinya under table susah untuk dihilangkan dong, Pak. ya hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan under table atau Ah, apapun ya pungli dan sebagainya ini kan ah. memang yang selalu masih menjadi penyakit lah di Republik ini. Jadi memang justru melalui yang sebelumnya ya dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerjanya dan segala macam itu kan sebetulnya untuk memberantas seperti itu. Tapi dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya dan implementasinya itu kan memang nggak semudah itu. Hmm. Ya, jadi memang ini yang kalau dikatakan bahwa ada hambatan atau apa jenisnya seperti apa, itu kami katakan tadi yang masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah apa rumitnya daripada Ya, birokrasi perizinan dan masalah-masalah penegakan hukum. ya, ini tonnya Pak Sani sebenarnya agak eh, apa ya, mengkhawatirkan hal-hal seperti itu masih bisa dijumpai meskipun sekarang pengelolaan infrastruktur sudah mayoritas diberikan kepada pihak swasta. Tapi kalau melihat tadi kalimatnya Pak Fauzi soal efisiensi gitu, dengan menekan anggaran infrastruktur, sepertinya kalau dari swasta kurang lebih bisa ditekan hingga 22 triliun katanya tadi. Apakah misi ini bisa tercapai kira-kira Pak Sani? Ya, tentunya harapannya seperti itu ya, karena memang mengapa pemerintah juga mengajak swasta, karena Hmm, memang ya pemerintah sendiri kan memiliki keterbatasan daripada anggaran. oke. Itu pun juga kalau dihadapkan tadi hal-hal yang tadi Pak Fauzi juga singgung ya, eh, masalah inefisiensi dan ini yang bicarakan Pak Presiden sendiri ya, dalam Hmm. arti bahwa swasta itu memang dengan lebih pengalaman dan punya kemampuan, lebih inovatif dan segala macam, itu kan lebih efisien. Tadi kan ditanyakan ke Pak Fauzi juga, apakah dengan demikian pemerintah atau proyek-proyek yang dilakukan oleh dari teman-teman BUMN kurang efisien? Mungkin bedanya gini, kalau kami di swasta, Hmm. itu kalau mengerjakan satu proyek tertentu, itu pokoknya nggak ada cerita itu bahwa itu tidak sustain ya, tidak memberikan satu manfaat lebih. Jadi dalam arti itu nggak boleh memang terjadi kerugian. Nah, Karena kalau ini. swasta kita rugi, ya udah betul-betul ya kita tutup gitu ya. Tapi mohon Ya, maaf kalau di pemerintah kan mungkin masih di apa ditambah sana sini lah ya, anggaran ya. nanti minta Pak Fauzi lagi lah Nah, dalam gitu ya itu bedanya gitulah. Pak Sani, tadi ngomong-ngomong soal kerugian, saya punya pertanyaan lain. Hitung-hitungan swasta kan pasti terkait kembalinya nilai investasi, termasuk keuntungan. Betul, Jika betul. diajak apa saja, jika memang ini nanti diajak dalam proyek infrastruktur, apa saja skema yang akan diajukan kira-kira untuk mempertahankan nilai investasi yang berujung pada keuntungan? Ya bagaimanapun pasti swasta akan mencari profit gitu kan? Pasti. Ah, Jadi ya, skema investasinya ya bentuknya bisa macam-macam. Namun yang paling umum memang kalau ini dibuka untuk swasta dan swasta itu saya pikir juga tidak harus dibatasi swasta dalam negeri. Kalau memang oke, aliran dana itu bisa masuk dari investasi asing, kenapa enggak ya dalam bentuk foreign direct investment. oke, foreign direct Namun investment. kalau itu juga merupakan kerjasama antara swasta nasional dengan swasta asing, saya rasa itu juga ada baiknya supaya Oke. swasta-swasta kita yang dalam negeri ini juga belajar juga Hmm, dalam kayak seperti kemarin lah. Ini kan sesuatu yang baru pertama ya dibangun kereta kereta cepat ya, ya, Jakarta Bandung misalkan. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu memang kita nggak bisa ya. pungkiri, kita membutuhkan apa proses pembelajaran memang dari para
pemain-pemain infrastruktur kelas dunia lah. Jadi skema foreign direct investment masih jadi primadona lah ya, jika nanti memang proyek-proyek infrastruktur ini mayoritas dikelola oleh pihak swasta. Pak Fauzi, menurut Anda kalau melihat anggaran tadi yang ditekan begitu ya untuk infrastruktur, bahkan tadi Anda menyebut sampai 22 triliun. Nah, menurut Anda ini karena memang anggarannya dialihkan untuk program-program prioritas atau bagaimana kalau melihat pernyataan yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo? Ini kan anggaran di tahun 2025 yang diketok palu 2024 kemarin. 2024 ketok palu, 2025 pelaksanaan. Kami menyadari bahwa harus ada ruang fiskal di zaman Pak Prabowo ini. Waktu itu kan zaman Pak Jokowi 2024-2025. 2025 Pak Prabowo belum mengetuk anggaran apapun. Dia melanjutkan anggaran yang sudah diketuk bersama-sama antara pemerintah dan DPR lewat APBN tahun 2025. Dan di tahun 2025 kita melihat memang kita berharap waktu penyusunan APBN itu harus ada ruang fiskal kepada Pak Presiden yang terpilih untuk melaksanakan visi misinya. Dan alhamdulillah waktu itu sudah masuk hampir 112 triliun. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Itu kurang lebih 71 triliun. Pembangunan sekolah, SD, SMP itu kurang lebih hampir 20 triliun. Pengobatan gratis itu kurang lebih hampir 20 sampai 150 miliar sampai 200 miliar. Ketahanan pangan di tingkat kabupaten kota itu sudah masuk juga anggaran sekitar 120 sampai 130 miliar. Nah, kurang lebih totali visi misi Pak Prabowo itu sudah masuk di angka 115 sampai 120 triliun di dalam APBN 2025. Nah, kita berharap dengan APBN 2026 nanti, visi misi Pak Prabowo ini akan maksimal dilaksanakan dan pemerintah membuka ruang fiskal yang besar seperti itu. Nah, ketika membuka ruang fiskal yang besar ini hampir tidak bisa dipastikan lagi, Pak. Karena apa? Penambahan pajak kita itu sudah maksimal. Sudah maksimal, ya. Ketika kenaikan PPN 12% itu dibatalkan. Potensi kita dapat 100 triliun itu dibatalkan. 75 sampai 1 triliun. Sekarang balik 35 triliun. Nah, harapan kami Pak dengan swasta ini tidak menggunakan APBN. Gitu. Mereka modal sendiri seperti itu. Modal sendiri, pembiayaan sendiri sehingga APBN yang ada tadi bisa digunakan untuk melaksanakan visi misi Pak Prabowo. Ya, program-program prioritasnya yang lain bisa terjalan dengan baik. Nah, terakhir saya ke Pak Sani lagi. Pak, singkat saja. Dari sisi sektornya, infrastruktur ini kan tentu saja ada subsektornya lagi nanti. Lebih menarik menurut pihak swasta apakah di jalan, infrastruktur jalan, jembatan, tol, bandara, pelabuhan atau yang mana Pak? Saya pikir terbuka untuk semuanya. Semuanya karena terbuka. di semua jenis infrastruktur tersebut itu saya rasa pasti dari pihak swasta ada pemain-pemain atau champion-championnya lah. Iya, di subsektor masing-masing itu ada championnya ya? Ya, dan itu kalau terbuka, jadi ini khususnya dalam proses tendernya, itu memang betul-betul harus dilakukan secara profesional dalam rangka yang tadi untuk mendapatkan yang paling efisien, yang paling bisa menghasilkan suatu infrastruktur yang terbaik. Jadi ya silakan aja seluruh pemain dunia diundang aja. Sekarang swasta jadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan proyek infrastruktur. Tentunya intinya nanti goals-nya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan target pemerintah juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di 2025 ini bisa tercapai. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 11 dari fraksi Partai Nasdem, Pak Fauzi Amro, dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan, Kamar Dagang dan Industri, Sani Iskandar. Berbagi perspektifnya malam hari. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Sama-sama. Baik.